Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat kemurahan-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memulai doa malam pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kiranya Kau yang beracara Tuhan atas setiap kami, biarlah hadirat-Mu Tuhan nyata melawat setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Buka setiap mata, telinga hati, pikiran rohani kami, biarlah kami boleh mengerti Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan pada setiap kami, lewat pujian penyembahan maupun lewat firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan.
Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan.
yang gak terduga di tahun 2020 ini. Entah itu kita yang udah mempunyai banyak rencana, entah kita yang sudah menyiapkan sesuatu untuk kita lakukan di tahun 2020 ini, tapi malah kebanyakan gak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi di sini saya mau mengajak untuk kita semua semakin percaya sama Tuhan, kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita semua. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Saya mau ngajak kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi, biar lagu ini boleh menjadi penyataan kita bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar sempurna dalam hidup setiap kita. Satu hal ku percaya,
Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Meskipun tempat kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan untuk melawat setiap kami. Kau
Saya mengajak sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, jika sampai detik ini kami melihat betapa besar anugerah-Mu itu tetap menyelimuti kehidupan kami, menuntun kami. Kami sadar itu semua adalah karena anugerah-Mu. Oleh karena itu, pada saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa, Roh-Mu itu memberikan hikmat kepada kami, memberikan pewahyuan kepada kami. Sehingga betul-betul firman hari ini, itu Roh Kudus menolong kami untuk mencerna semuanya, sehingga dapat memberikan gizi buat manusia roh kami. Dan terutama kami berdoa Roh Kudus berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan-Mu, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu yang kami dengar. Karena kami percaya janji-Mu itu kami alami, itu bukan waktu kami tahu kebenaran firman-Mu, tapi pada waktu kami melakukan. Karena itu sungguh-sungguh kami berdoa, berikan kepada kami kemampuan. Pertama untuk mencerna dan yang kedua untuk melakukannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang hakim yang adil. Ya, saya akan berbicara, saya beri topik yang saya beri judul hakim yang adil. Nah, kita tahu bahwa kekristenan itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, saya percaya saudara semuanya tahu tentang hal itu. Tetapi sebetulnya kenapa sih kekristenan itu berbicara tentang pengenalan akan Tuhan? Ini sebuah fakta. Ya, sebuah fakta itu mengatakan semakin hebat kita mengenal sesuatu, maka itu akan semakin mendatangkan benefit dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah sebuah fakta. Sekali lagi fakta mengatakan semakin hebat kita mengenal sesuatu, maka hal itu akan memberikan benefit dalam kehidupan kita. Saya beri contoh. Kalau Anda memiliki handphone, ya, saya percaya buat saudara yang mendengar hari ini, ya, saudara pasti semua memiliki handphone. Dan saya juga yakin ada beberapa atau sebagian besar di antara saudara tidak begitu memahami secara 100% itu tentang fungsi handphone saudara. Ya. Karena ada banyak orang memiliki handphone tetapi fitur-fiturnya mereka tidak menguasai total. Nah, faktanya semakin kita tahu tentang fitur handphone, semakin kita mengenali tentang fungsi handphone tersebut, maka otomatis hal itu semakin mendatangkan benefit dalam kehidupan Anda. Barangnya sama, ya, barangnya sama. Tetapi semakin kita mengenal tentang handphone tersebut, maka pengenalan itu otomatis mendatangkan benefit. Padahal itu adalah sebuah benda. Ya. Nah, misal lagi, kalau saya punya tetangga, ya, pertamanya saya hanya tahu dia adalah tetangga saya. Berbeda kalau misal dengan perjalanan waktu, saya semakin tahu ternyata suaminya, yaitu kepala rumah tangganya, dia adalah seorang dokter. Maka otomatis kalau saya memiliki, ya, ada sesuatu tentang sakit penyakit, saya bisa konsultasi ke dia. Dan ternyata semakin saya mengenal, saya tahu istrinya seorang pengacara. Ya, berarti otomatis kalau saya memiliki sebuah masalah, ya, saya bisa konsultasi kepada dia. Dan berikutnya lebih jauh lagi, saya semakin tahu bahwa anaknya seorang kontraktor. Ya, berarti kalau saya ada sesuatu tentang bangunan, saya bisa konsultasi. Nah, itu otomatis, saudara. Jadi ternyata memang fakta itu membuktikan semakin kita mengenal sesuatu, maka akan semakin besar benefit yang akan kita dapatkan. Bukan berarti kita punya motivasi mencari untung, bukan. Tetapi selalu pengenalan itu selalu mendatangkan keuntungan. Karena itu kenapa kekristenan itu berbicara pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka akan semakin besar benefit yang kita dapatkan dari pengenalan tersebut. Itu otomatis, itu otomatis. Ya. Nah, karena itu kenapa hari ini saya akan membahas tentang Jehovah Syafat. Yaitu Allah itu adalah hakim yang adil. Karena saya mengamati tentang Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, itu saya percaya Bapak Ibu sudah sering dengar. Tetapi ada sebuah topik yang jarang dibahas, yaitu adalah Jehovah Syafat. Allah adalah hakim yang adil. Nah, saya percaya nanti
topik ini adalah topik yang sangat penting ya Bapak Ibu. Karena nanti Anda akan melihat, pada waktu Anda memahami hal ini, saudara kan lebih tenang dalam kehidupan ini. Saya beri contoh, apa sih yang membuat kadang-kadang kita ini takut menghadapi masalah? Karena tidak menutup mata di bangsa ini, orang benar belum tentu menang. Orang salah belum tentu kalah. Itu kadang-kadang yang membuat kita takut dalam menghadapi masalah. Orang benar belum tentu menang. Orang salah belum tentu kalah. Itu faktanya, kadang-kadang ada orang salah menang. Orang benar kalah. Tetapi nanti kita akan belajar. Ya, kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tetap ada dalam kedaulatan keadilan Tuhan. Sehingga nanti saya akan buktikan waktu Bapak Ibu meyakini hal ini, Anda akan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Anda akan lebih bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Anda tidak mudah iri hati. Anda tidak mudah jengkel melihat segala sesuatu yang terjadi. Ya. Karena itu, sekali lagi persiapkan Bapak Ibu. Ya, saya akan menyampaikan tentang Allah adalah hakim yang adil. Nah, kalau kita percaya tentang keadilan Tuhan, ada beberapa prinsip atau ada beberapa hukum yang perlu kita yakini. Ya. Yang pertama, hukum keadilan yang pertama, kita pasti menuai dari apa yang kita tabur. Ya. Sekali lagi, hukum keadilan yang pertama, ya, kalau kita percaya Allah itu adalah hakim yang adil, maka yang pertama, Anda pasti menuai dari apa yang Anda tabur. Mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wow, Allah tidak bisa dipermainkan dengan kondisi, dengan situasi. Ya, kita bisa dipermainkan. Ya, kita menabur yang baik, kita bisa menuai tidak baik. Kita bisa dipermainkan. Tetapi dikatakan Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya. Alkitab mengatakan, apa yang Anda tabur, itu pasti Anda akan tuai. Berarti, kalau kita menabur kata-kata baik saat ini, ya, saudara menabur kata-kata baik dalam kehidupan Anda pasti akan menuai kata-kata baik. Anda menuai keramahan, Anda akan menuai keramahan. Anda menabur kebencian terhadap orang, suatu ketika kita akan menuai. Ada orang benci sama kita. Kita menabur menipu orang kecil-kecilan. Ya, kita menipu orang kecil-kecilan. Kita akan menuai juga suatu ketika kita akan ditipu oleh orang. Kita menabur kemalasan, kita menuai hidup pas-pasan. Anda menabur kerja keras, Anda akan menuai yang namanya berkat berlimpah. Apa yang kita tabur, itu pasti kita akan tuai. Kita gosip tentang orang, suatu ketika kita akan menuai juga ada orang yang menggosipkan tentang kita. Apa yang kita tabur, kita pasti akan tuai. Di muka bumi ini, belum tentu apa yang kita tabur faktanya, ya kita pasti akan menuai. Tetapi percayalah, dalam perjalanan hidup ini, semua yang kita alami itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan itu hakim yang adil. Selalu apa yang Anda tabur pasti akan Anda tuai. Nah, kalau kita meyakini hal ini, berarti kita menyadari, saudara, segala hal yang baik dan hal yang buruk yang kita alami saat ini, itu adalah hasil taburan kita di masa lalu. Dan segala sesuatu kebaikan maupun derita yang kita alami di masa depan, itu dari apa yang kita tabur pada saat ini. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita meyakini apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Berarti segala sesuatu yang kita alami saat ini, itu adalah taburan dari masa lalu. Dan segala sesuatu yang kita alami di masa depan, itu adalah hasil dari apa yang kita tabur saat ini. Tapi memang saya harus memberikan gambaran utuh.
Ada kebaikan-kebaikan yang kita terima saat ini, itu bukan karena taburan kita. Itu membuat kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu. Saya mengamati bahwa memang ada kebaikan-kebaikan, berkat-berkat yang kita alami saat ini. Itu bukan karena taburan kita, tapi karena murni cinta Tuhan kepada kita. Ada. Sama seperti orang tua dengan anak, apakah segala sesuatu yang orang tua berikan kepada anak itu adalah hasil taburan anak terhadap orang tua? Tidak. Ada banyak hal yang diberikan orang tua kepada anak, itu karena murni cinta orang tua kepada anak. Berarti sekali lagi memang ada banyak hal dalam hidup ini, kebaikan-kebaikan yang kita alami, itu bukan karena taburan kita, tapi karena murni cinta Tuhan kepada kita. Tapi itu bonus. Jangan menyandarkan hidup pada bonus. Yang pasti terjadi, apa kita tabur, kita akan tuai. Berarti dari hal ini Bapak Ibu, saya mengatakan sebuah prinsip. Memang hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Ya, memang hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tetapi jangan lupakan, kita adalah pribadi yang ikut terlibat menentukan nasib hidup kita. Ya. Sekali lagi, saya mengatakan, saya yakin bahwa memang nasib hidup kita ini ada di tangan Tuhan. 100% saya yakin. Tapi jangan lupakan, kita adalah pribadi yang ikut terlibat dalam menentukan nasib hidup kita. Kalau suatu ketika kita berutang kepada orang, dan kita tidak mau membayar, waktu kita butuh uang, butuh pemeliharaan, bukan Tuhan tidak mau menolong. Tapi perbuatan kita di masa lalu itu yang seringkali menghambat bagaimana berkat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa jika kadang-kadang saya melihat ada seseorang yang malas gitu ya. Saya kadang-kadang mengatakan gini, aku tahu masa depanmu. Tidak perlu roh peramal, tidak perlu. Orang malas, yang dia tuai, pasti hidupnya pas-pasan. Saat kita menyadari prinsip ini aja, saya percaya kita lebih berhati-hati dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Ya. Kita menjelekkan nama orang. Kita perlu berhati-hati. Ya. Kita menyadari prinsip ini aja. Ini akan membuat kehidupan kita itu lebih berjaga-jaga dalam hidup ini. Kita mau menipu orang, kita betul-betul pikirkan betul-betul dengan baik, ya. Pertimbangkan semuanya. Mari kita lihat lagi. Satu ayat lagi yang penting. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan. Ya. Allah akan membawa setiap perbuatan. Segala sesuatu yang kita lakukan, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Bayangkan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi pun, ya, Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya. Ini sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Kalau kita membaca perikop ini mulai ayat 1, saudara akan melihat bahwa konteks ayat ini itu bukan kita melakukan di bumi lalu dampaknya kita terima di masa kekekalan. Bukan itu saja. Saya melihat ada orang-orang yang mereka hidup sembarangan di muka bumi ini karena mereka berpikir seperti ini. Saya melakukan kejahatan di bumi, nanti
Saya nerimanya nanti waktu saya meninggal kok gitu. Bukan. Kalau saudara melihat konteks ayat ini, apa yang kita lakukan di bumi, kita juga menuainya juga di muka bumi ini juga. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita menipu di bumi, wah nanti upahnya setelah kita meninggal. Bukan. Dampaknya, tuaiannya, dampak dari pengadilan itu juga terjadi di muka bumi. Karena ya ada orang mengangkat tangan. Kita menabur uang di bumi, kita akan menuai uang di surga. Di surga kaya, Bapak Ibu ya. Jalan-jalan terbuat dari emas. Anda menabur berkat di bumi, Anda akan menuai di bumi juga. Ya. Masa kita menabur ramah di bumi, kita menuai keramahan di surga? Ya. Di surga semuanya orang ramah. Ya. Itu otomatis. Masa kita menabur, ya, hari-hari ini ada banyak orang yang terguncang secara perekonomian. Masa kita ngelihat ada orang kelaparan, kita menabur pemeliharaan di bumi, kita menuai pemeliharaan di surga? Ya tidak. Ya. Ya, di surga otomatis kita terpelihara, Bapak Ibu. Apa yang Anda tabur di bumi, Anda akan menuai juga di bumi. Lalu bagaimana di surga? Kita lihat. Lukas 18 ayat 28. Ya. Lukas 18 ayat 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Lihat, jelas ya. Mereka meninggalkan segala kepunyaannya itu di bumi. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, 30, perhatikan Bapak Ibu, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Pada masa ini juga. Karena itu kenapa? Kalau kita menabur di muka bumi, kita akan menuai di muka bumi ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Sekali lagi, Anda menabur di bumi, Anda menuai di bumi juga. Di surga, Anda menerima kehidupan kekal. Ya. Kalau kita meyakini prinsip ini aja, hidup kita akan berbeda. Kita lebih berhati-hati dalam hidup ini. Saya beri contoh. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mendengar hal ini. Ada beberapa orang waktu itu, ya, terutama mereka adalah staf atau karyawan yang menerima fixed income, Bapak Ibu. Mereka berkata seperti ini, percuma kok. Kita kerja sungguh-sungguh sama kerja biasa-biasa. Ya. Aku punya teman, dia ada pimpinan, dia kerja sungguh-sungguh, tidak ada pimpinan, malas-malasan. Aku coba berjuang, ada pimpinan, tidak ada pimpinan, aku tetap bekerja sungguh-sungguh. Gaji yang diterima sama kok. Lalu apa bedanya? Bapak Ibu pernah mendengar atau mengalami hal ini? Saudara pernah mendengar atau mengalami hal ini? Ya. Kalau kita terima fixed income, ya. Ada banyak orang, ada bos bekerja, tidak ada bos tidak bekerja. Karena waktu kita bekerja sungguh-sungguh, ada bos, tidak ada bos. Seolah-olah itu tidak ada pengaruhnya. Ya. Tetapi lihat ya, kalau kita percaya Allah itu adalah hakim yang adil, hidup kita beda loh. Karena Tuhan lihat, contoh misal, saya sama teman saya harusnya sama-sama dapat income 3 juta. Tetapi dia ada pimpinan kerja, tidak ada pimpinan tidak bekerja. Saya bekerja sungguh-sungguh terus-menerus. Tuhan kalkulasi. Kalau misal saya bekerja, Tuhan lihat, dihitung sama Tuhan, dikalkulasi. Harusnya saya mendapatkan gaji 5 juta. Memang perusahaan itu tetap menggaji saya 3 juta. Tapi 2 juta kekurangannya, Tuhan bisa tambahkan dari lini kehidupan yang saya lain. Itu akan ditambahkan dalam kehidupan saya. Sementara mungkin ada orang lain yang dia bekerja tidak sungguh-sungguh.
Ya, ada pimpinan kerja, ada pimpinan tidak bekerja. Tuhan hitung semua, Tuhan kalkulasi itu semuanya. Tuhan lihat, harusnya dia jatahnya cuma dapat 2 juta. Tapi perusahaan memberi dia gaji 3 juta. Ingat, Tuhan itu adil. Kelebihan 1 juta, Tuhan bisa ambil dari kehidupan dia dengan cara apapun. Karena itu kenapa kalau kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita meyakini Allah itu adalah hakim yang adil, saudara. Kita lebih bisa give the best dalam hidup ini. Kita lebih bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Contoh lagi. Ya. Ada hamba Tuhan yang dalam pelayanan dia pilih-pilih. Ya. Ada gereja besar diterima, gereja biasa ditolak. Ya, bahkan kadang-kadang sedih juga sih. Saya melihat ada beberapa orang yang dia sudah dijadwal di gereja A, tapi ini sudah dijadwal, sudah deal. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari gereja yang jauh lebih besar dan mungkin ya lebih memberikan persembahan kasih lebih banyak. Saya ngamati kadang-kadang mereka berani membatalkan janji di gereja yang A tadi yang awal. Hanya untuk mengejar gereja berikutnya yang memang lebih besar. Kenapa? Gak menutup mata. Isunya persembahan kasih. Kalau kita percaya Allah itu adalah hakim yang adil. Saya percaya seperti ini. Jika misal saya melayani sebuah gereja, dan ternyata gereja itu karena kondisi semuanya, bahkan sampai ekstrimnya, dia tidak bisa memberikan persembahan apa-apa. Paulus itu mengatakan, upahku memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah. Saya percaya prinsip ini. Meskipun misal saya melayani di sebuah tempat, dan hari-hari ini cukup banyak juga, ya ada beberapa rekan-rekan mereka kontak, Pak bisa ngisi secara online, tapi Pak, maaf, kami tidak bisa memberikan persembahan. Saya kata enggak apa-apa. Kenapa sih Paulus itu mengatakan upahku memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah? Karena kalau kita percaya Allah itu adalah hakim yang adil. Saya melayani di sebuah tempat. Misal saya tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan kalkulasi itu semuanya. Tuhan hitung itu semuanya. Tuhan kalkulasi, oh iya. Dan Tuhan bisa mengirimkan berkat dari lini kehidupan saya yang lain. Itu ditambahkan dalam kehidupan saya. Kalau kita meyakini prinsip ini, saudara, hidup kita ini lebih berbeda. Kita lebih bisa memberikan yang terbaik. Contoh lagi, hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara semua pasti mengikuti ibadah online kan? Saya mengamati ada orang-orang yang ibadah online itu sambil tidur ya. Dia ngeliat handphone sambil tidur. Saudara, apa yang kita tabur itu kita tuai. Kita beribadah itu bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak belajar menghormati Tuhan, meskipun kita melakukan ibadah online, persiapkan yang terbaik. Maaf, mandilah dulu segar. Bukan berarti Tuhan itu memperhitungkan bau badan, bukan. Tapi mandi. Ya. Kalau kita belajar menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati Anda. Saya berdoa hari ini kita berbeda yuk dalam hidup ini. Kalau kita percaya dan kita meyakini Tuhan itu hakim yang adil, dia tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu pasti kita akan tuai. Kita lebih bisa give the best dalam hidup ini. Kita lebih bisa memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Kita lebih bisa berjaga-jaga, berhati-hati dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan, kalkulasinya itu bukan secara kasat mata. Tapi akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Hukum keadilan yang kedua. Ya.
Yang pertama, sekali lagi, apa kita tabur, kita pasti akan tuai. Ya. Hukum keadilan yang kedua. Yang benar pasti dibela. Yang salah pasti dihukum. Ya, ini penting Bapak Ibu. Karena sekali lagi, terutama hari-hari ini, saya mengamati ada banyak orang benar, tapi kalah. Orang bersalah malah menang. Mungkin Anda pernah mengalami juga hal ini. Tapi mari kita belajar. Jangan lupakan prinsip ini. Kalau kita percaya Allah itu adalah hakim yang adil, kita percaya prinsip kedua. Yang benar pasti dibela. Yang salah pasti akan dihukum. Tetapi kita perlu sepakat dulu. Tolak ukur benar dan salah itu adalah firman Tuhan. Ya, tolak ukur benar dan salah itu adalah firman. Saat kita lakukan firman, kita orang benar. Diam pun pembelaan datang. Saat Anda melakukan firman, Anda orang benar. Diam pun pembelaan pasti akan datang. Saat kita melanggar firman, berarti kita salah. Lari kemanapun, hukuman pasti akan datang. Lari kemanapun, hukuman pasti akan datang. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi ini keadilan Tuhan. Anda benar dibela. Diam pun dibela. Anda salah, lari kemanapun, mencari perlindungan siapapun yang paling hebat, koneksi sekuat apapun. Hukuman pasti akan datang. 9. Roma 2 ayat 9. Saya akan loncat. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidupnya berbuat jahat. Aduh. Orang berbuat jahat, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ini artinya semua orang. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, Anda berbuat baik, kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera itu pasti akan Tuhan berikan. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. 11 perhatikan, ini penting. Sebab Allah tidak memandang bulu. Artinya siapapun kita, kaya atau miskin, pintar atau kurang pintar, punya koneksi hebat, tidak punya koneksi apapun. Jika Anda benar, pembelaan pasti akan datang. Jika Anda salah, lari kemanapun, hukuman pasti akan datang. Anda pernah difitnah dalam hidup ini? Kalau saya ini percaya ya, pasti setiap saudara mendengarkan firman ini, Anda pasti pernah yang namanya difitnah atau disalahartikan. Pasti. Kalau misal ada di antara saudara yang tidak pernah kena fitnah, itu ada dua kemungkinan. Anda betul-betul orang baik, atau yang kedua, Anda tidak tahu bahwa Anda telah difitnah. Saya percaya kita pernah yang namanya difitnah. Kita tegur, kita negur orang disalahartikan. Ada banyak orang yang dia bingung waktu dia difitnah. Wah, kalau Anda percaya Allah itu adalah hakim yang adil, tenang. Kalau Anda punya kesempatan untuk membela diri, lakukan itu. Ya. Lakukan pembelaan. Tapi jika Anda tidak punya kesempatan, tenang saja. Kebenaran itu tidak butuh pembelaan. Ya. Sekali lagi Anda difitnah, tenang saja. Daniel difitnah. Masuk gua singa? Iya. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kemuliaan dan kehormatan kan? Contoh lagi, Ahok. Difitnah? Tapi lihat.
Apakah dia kehilangan kehormatan? Kebenaran itu tidak butuh pembelaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang lumpuh, yang tidak bisa menolong orang yang benar. Ini prinsip penting. Tuhan kita bukan Tuhan yang lumpuh, yang tidak bisa menolong kita. Kadang-kadang waktu kita difitnah, seolah-olah kita mengalami keterpurukan. Tapi sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan tangga-tangga keberhasilan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keterpurukan itu. Anda seorang pemimpin, Anda pernah menegur seseorang, dan seseorang itu akhirnya menyalahartikan dan benci kepada Anda. Karena itu kalau pemimpin selalu ingin dicintai, semua orang dipimpin ini berbahaya. Kadang-kadang ini, salah satu syarat penting seorang pemimpin adalah siap dibenci. Karena kalau pemimpin tidak siap dibenci, dia tidak bisa mengarahkan sedikit pun orang dipimpin. Karena kita ini perlu konfront dengan seseorang yang salah. Dan kadang-kadang orang yang salah waktu ditegur, belum tentu dia menerima dengan respon yang benar. Dia bisa benci kepada kita, dia bisa jengkel kepada kita. Tapi tenang, Alkitab mengatakan, siapa yang menegur seseorang akan lebih disayangi daripada orang menjilat. Jadi percayalah jika Anda seorang pemimpin atau Anda seseorang yang punya teman. Anda tegur seseorang, dia menyalahartikan, tenang saja. Suatu ketika nanti bentuk pembelaan Tuhan. Orang tersebut yang salah mengerti tentang teguran kita. Tuhan akan menyampaikan sesuatu, Tuhan akan berbicara dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Dan akhirnya orang itu tahu bahwa tujuan kita itu baik. Karena itu kenapa Amsal mengatakan siapa yang menegur seseorang akan kemudian lebih disayangi daripada orang sekedar menjilat. Ada orang menyakiti saudara, tenang saja. Sudah, pembalasan itu milik Tuhan. Bayangkan ya, kalau kita menyadari prinsip ini aja, hidup kita ini beda loh. Anda mengalami ketidakadilan, percayalah. Segala sesuatu ketidakadilan di muka bumi ini tetap ada di dalam koridor kedaulatan, keadilan Tuhan. Seolah-olah engkau mengalami ketidakadilan. Tapi tenang. Kalau Anda hari ini mengalami ketidakadilan, sinetron cerita Anda ini belum usai. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu lihat film serial itu kan bingung juga ya. Orang benar kok kalah. Tapi serialnya belum selesai. Serial kehidupan Anda itu belum selesai. Nanti endingnya saudara akan ngamati semua. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar itu kalah. Dan orang salah itu menang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hal ini. Saya berikan dua prinsip ini aja karena terbatasnya waktu. Tapi saya percaya dua prinsip ini kalau saudara yakini hidup saudara berbeda loh. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Hukum keadilan kedua. Yang benar pasti dibela. Yang salah pasti dihukum. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi kebenaran firman-Mu itu memberikan ketenangan buat kami. Karena ternyata di balik segala kondisi yang seringkali kami alami tidak adil ini, ternyata mata Tuhan itu tetap melihat semua yang kami alami. Dan pasti tangan Tuhan itu akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan kami. Karena itu, biarlah kami ini lebih tenang dalam hidup ini. Kami ini lebih melihat segala sesuatu yang kami kerjakan. Itu kalkulasinya. Itu bukan dari sudut pandang manusia, tapi kalkulasinya itu dari sudut pandang Tuhan. Kami percaya, kami sebagai staf, jika kami memahami prinsip ini, kami lebih bisa memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Kami sebagai orang yang ditindas, saat kami mengalami kekalahan atau ketidakadilan, kami lebih tenang dalam menghadapi segala suatu masalah. Karena segala sesuatu yang terjadi sekali lagi, tetap keadilan Tuhan itu pasti akan terjadi. Tuhan, bertahtalah terus dalam kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami. Agar setiap langkah-langkah kami ini selalu membanggakan hati Allah yang kami sembah dan kami cintai. Kami ucap syukur, sempurnakan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan setiap pengertian jemaat-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Sehingga biar firman hari ini betul-betul tertanam dalam relung hati kami yang paling dalam.
Dan Roh Kudus mengingatkan firman ini ayat demi ayat pada saat situasi di mana kami sangat membutuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Bapak Ibu bisa memberi persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan mendapatkan berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau memberkati semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan Engkau. Pada saat ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan Yesus. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan di Gereja Family Blessing ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup kami menyenangkan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Mata rohani kami hanya memandang Tuhan. Kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Bersama Tuhan kami akan bisa melewati hari demi hari dalam kondisi saat ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Berkati semua jemaat GP Blessing, berkati mereka semuanya, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatannya, rumah tangga, keluarga, dan pelayanannya. Sungguh boleh terus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia. Tuhan tolong dalam kondisi saat ini, bila bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini, penularan bisa berhenti. Tuhan tolong belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia, ampuni dosa bangsa kami, dan lawatlah bangsa kami ini, boleh terjadi hujan pertobatan, keselamatan melanda Indonesia. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, berkati juga aparat pemerintah, juga TNI, Polri, juga semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Haleluya.